Mic. Oh ini rekaman. Wih, kalau coba kasih gambar, hasil suara. Iya. Kita mulai di. Tinggal ke sana. Tinggal ke sana. Iya. Baca. Tuh. Hasilkan dengan hati yang dipakai. Tapi belajar Kalau siapa bisa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ikhwani fillah, a'azzana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ta'ala. Al-an نواصل مجلسنا من مجالس دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي ألفه الشيخ الدكتور عبد الرحيم رحمه الله تعالى. والحمد لله تعالى وقد وصلنا إلى الدرس الثالث. Baik ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan majlis kita, majlis yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita telah memasuki ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Taib. Qabla an nadkhula fi hadha ad-dars, sebelum kita memasuki pelajaran ini yang ketiga, ana uridu an as'alakum su'alan aw al-as'ila fima sabaq atau fima darasna. Saya akan menanyakan beberapa soal pelajaran yang telah lalu. Baik. Yang pertama, minal yamin, dari kanan. Coba berikan contoh penggunaan hadza. Ada mesin. Ba'dahu, setelahnya hadza sarirun, hadza qalamun. Baik. Fadhal. Hadza qamisun. Baik, yakfi. Pertanyaan yang kedua, soal yang kedua, berikan contoh kalimat yang sempurna menggunakan man. Lanjut. Ayo. Terjemahkan. Siapa ini? Ini seorang guru. Baik, masyaallah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. A. Fadhal. Apakah? Ayo. Ada baitun? Ya. Ada masjid. Baik, terjem. Apakah ini rumah? La, tidak. Ini sebuah masjid. Masyaallah, barakallahu fiik. Selanjutnya ma. Contoh untuk
Ma. Kemarin hadir? Oh, baru semua. Oh, kalau begitu Syekh Kabir. Ma hadza? Baik. Hadza kitab. Aywa. Ma hadza kitabun. Baik, soal soal qalil. Ya, pertanyaan yang agak sedikit sulit. Mal farqu baina ma wa man? Apa perbedaan ma dengan man? Fadhal. Kalau ma itu untuk diberi api untuk benda yang tidak berakal. Aywa. Sedangkan man untuk berakal. Aywa, masya Allah. Mumtaz. Fadhal ba'dahu. Ma dan man itu termasuk kategori apa dia? Isim apa? Apa anunya? Betul kata tanya. Kata tanya. Coba terjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa. Isim. Aywa, barakallahu fikum. Istifham. Ismul istifham. Kata tanya. Coba sempurnakan, sebutkan semua yang kita pelajari kemarin. Ismul istifham apa saja yang kita dapatkan? Ma. Kalau A kan huruf termasuk Isim. masih isim A. Ma, a, man. Ma, man, Sama A. Mumtaz. Ada lagi? Hah? Baru 3. Baik. Kalau begitu kita tambah. Masya Allah, barakallahu fikum. Berarti antum muroja ya? Karena kemarin kita tidak belajar. Karena satu kali tidak belajar, itu bisa memori agak lupa-lupa. Apalagi kalau sudah berumur ya. Semakin dekat. Taib. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Al-an nuwasilu darsana fi darsi tsalits. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala ad-darsu tsalits. Pelajaran yang ketiga. Baitun, al-baitu. Kitabun, al-kitabu. Qalamun, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu. Al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Tayyib. Nahnu awalan naqra wahid fa wahid. Kita akan baca satu persatu. Tafadhal. Man? Aywa, tafadhal. لا اقرأ الدرس الثالث بيت أيوة طيب فوكس بيت البيت كتاب الكتاب قلم القلم جمل الجمل القلم مكسور الباب مفتوح الولد جالس والمدرس واقف. طيب wasil ulang lagi karib diulang. Baitun al-baitu, kitabun al-kitab, qalamun al-qalam, jamalun al-jamal, al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun,
الولد جالس والمدرس واقف. طيب. نعم. الدرس الثالث بيت البيت كتاب الكتاب قلم القلم جمل الجمل القلم مكسور الباب مفتوح الولد جالس والمدرس واقف. طيب تفضل. بيت البيت كتاب الكتاب قلم القلم جمل الجمل القلم مكسور الباب مفتوح الولد جالس والمدرس واقف. Itu terakhirnya maksurun itu ditanwin ya. Kasih jelas n-nya. Maksurun, maftuhun, jalisun, waqifun. Baik. Fadhal. Ad-darsu salis baitun al-baitu kitabun al-kitabu qalamun al-qalamu jamalun al-jamalu al-qalamu maqsurun al-babu maftuhun al-waladu jalisun wal-mudarrisu waqif. Baik. Fadhal. Ikra berapa ini? Al-Quran. Sama. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Baitun al-baitu kitabun al-kitabu qalamun al-qalamu jamalun al-jamalu al-qalamu maksurun al-babu maftuhun al-waladu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Baik, barakallahu fikum. Baik. Al-bayan insyaallah ba'da qalil. Kita habiskan terlebih dahulu wahid ila al-ashar. Tafadhal. Rakmul wahid. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Aywa. Naam. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Aywa. Tsani. الحمار صغير والحصان كبير. ترجم. نعم. Kuda itu Himar. kuda itu kecil dan kuda itu besar. Aywa. Al-kursiyu maksur. Kursi itu besar. Baik. Baik. Tarjim. Wasil. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Baik. Qamaru jamilun, bulan itu indah. Masya Allah. Fadal. Selanjutnya. Al-baitu qaribun wal masjid ba'idun. Buku itu dekat
dan masjid itu jauh. Sorry. Al-hajar hatilun wal-waraku khafifun. Baik. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Aywa. Masya Allah. تفضل. الرقم التاسع. أيوة. الأخير تفضل. Al-Qamisu nawitun. Kemeja itu bersih. أيوة ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب قبل أن ندخل في تمارين أنا أريد أن أبين قليلا حتى أنتم تفهموا. Sebelum kita masuk pada latihan, kita jelaskan dulu sedikit tentang yang diberikan oleh Syekh. Baik. Kalau kita memperhatikan di sini, baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Artinya rumah. Semua artinya rumah. Cuma nanti ketika kita mendapatkan tanwin atau alif lam, kalau dalam bahasa nahwunya nakira, itu tanwin itu nakira, dan yang beralif lam ma'rifah. Nakira itu memiliki makna yang sifatnya umum, ya, belum jelas, belum diketahui. Sedangkan al-baitu itu sudah diketahui. Rumah itu yang dimaksud. Tergantung nanti si pembicara. Dan akan ada nanti itu memiliki banyak, mungkin 4, ya. Ada alif lam ahdiyah. Nanti kita akan pelajari, tapi kita tidak bahas dulu lebih dalam. Yang antum yang wajib ketahui adalah alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah itu alif yang telah alif lam atau kata benda yang dimaksud sudah diketahui. Kalau nakira yang bertanwin tun itu sifatnya umum. Baik. Begitu pula dengan kitabun, al-kitabu. Kitab, buku. Kalau kita bilang kitabun, artinya semua jenis buku. Tapi kalau kita bilang al-kitabu, maka ada kitab yang dimaksud oleh si pembicara atau yang berbicara tersebut. Iya. Kalau kita melihat contoh, zalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, Alkitab itu memiliki banyak makna. Ya. Yang pertama, Alkitab itu ada namanya kitab Taurat, kitab Injil, Zabur atau kitab Samawi, dan Al-Quran juga yang dimaksud. Ketika ada penjelasannya dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, maka Alkitab tersebut yang dimaksud adalah Al-Quran, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan buku yang lain. Itu makna dari sudah diketahui. Begitu pula dengan qalamun, pulpen, dan juga jamalun, al-jamalun. Jamalun artinya unta. Kalau jamal,
Jamal itu keindahan. Keindahan. Ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha indah dan menyukai yang indah-indah saja atau menyukai yang keindahan. Bukan yuhibbul jamal, onta itu. Hati-hati. Yang bernama Jamaluddin itu salah itu. Jamaluddin sebenarnya ya. Panjang. Iya panjang Jamaluddin. Kalau Jamaluddin iman agama. Kalau Jamaluddin onta agama. Iya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang ingin dijelaskan di sini adalah al-qalamu maksur. Sudah dua kata digabungkan. Taib. Di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa kita, kalimat itu susunan beberapa kata. Subjek, predikat, subjek, predikat, objek. SPO. Ini kalau kita belajar bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Selalu ini ada. Kalau tidak ada salah satunya tidak disebut kalimat dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu saja, satu kata itu sudah bisa disebut kalimat atau jumlah. Ya, contoh misalkan kalimat perintah, Iqra. Bacalah. Itu sudah bisa dipahami. Yang kedua, dua kata. Yang dua kata ini seperti ini tadi. Al-qalamu maksurun. Sudah bisa dipahami. Kalimat yang sempurna tanpa ditambahi lagi. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah, rusak. Kalau bahasa kita, coba kalau bahasa Indonesia ya. Subjek, saya. Predikat, pergi. Apa objeknya? Pergi kemana misalkan? Hah? Pasar. Pergi ke pasar. Nah, ini sudah kalimat sempurna. Kalau bahasa Arab, dia cukup dua saja. Al-qalamu maksur. Kalau kita mau jadikan fi'il kata kerja, kita pakai kalimat perintah. Idhab. Idhab ila suq. Ila suq. Idhab ila suq. Atau kata yang lain, udkhul. Udkhul apa dari kata? Dakhala. Udkhul masjidan. Masuklah ke masjid. Ini dua ini, satu, dua. Dan maknanya sama tiga susunan kata, 1, 2, 3. Ini bahasa kita. Kalau bahasa Arab 2 dan 1 sudah bisa dipahami. Dan 2 ini disebut mubtada khabar. Kita pelan-pelan. Disebut mubtada khabar. Apa itu mubtada? Mubtada itu suatu kata yang terletak di awal kalimat. Suatu kata yang terletak di awal kalimat. Itu mubtada. Coba.
Al-Qur'an maksur. Perhatikan sini. Apa tadi? Mubtada? Kata di awal kalimat. Ya. Suatu kata di awal kalimat. Mana awal kalimat sini? Ini kan kalimat ini, sudah jadi kalimat. Ya. Ya, maka ini disebut mubtada. Mubtada. Dan yang kedua adalah disebut khabar. Disebut khabar. Dan ini tidak bisa terpisahkan. Bahasa lainnya adalah umdah. Umdah itu suatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada mubtada, pasti ada khabar. Satu paket artinya, suami istri. Kalau ada suami, pasti ada istrinya. Begitu pula kalau ada istri, disebut istri, pasti ada suami. Itu namanya umdah. Inti. Umdatul ahkam, inti dari hukum. Ini namanya mubtada, khabar, dan tidak bisa terpisahkan salah satunya. Rumusnya, kalau ada mubtada pasti ada khabar. Pasti itu. Sebaliknya juga. Kalau ada khabar pasti ada mubtada. Nah, cara mendapatkan ini mubtada, ini khabar, ada ilmunya. Apa ciri-cirinya? Pertama itu alif lam. Itu mubtada, ciri-cirinya dia ma'rifah. Dia selalu beralif lam. Itu ingat ya. Selalu beralif lam. Dan khabar selalu nakirah. Dan khabar selalu nakirah. Khabar memberikan penjelasan kepada mubtada. Memberikan penjelasan kepada mubtada. Iya. Memberikan khabar, maka disebut khabar. Pengkhabaran. Khabar selalu nakirah. Iya, selalu nakir. Selalu dia bertanwin. Kalau kita mau sederhanakan, selalu bertanwin. Maksurun. Nah, pertanyaannya, apakah kata selalu bertanwin? Apakah kata ini, kata dalam bahasa Arab, itu selalu kita dapatkan bertanwin begini? Selalu diakhiri dengan tanwin. Tahu tanwin? Tanwin itu? Tanwin itu an, in, un. Nah, ini disebut tanwin. Pertanyaannya tadi, apakah di kata bahasa Arab selalu bertanwin atau tidak? Na'am? Apa? Sebelum ada kata yang merubahnya. Contohnya bagaimana itu? Contohnya kan tadi dimasuki alif lam. Contohnya kolam. Akhirnya dimasuki alif lam, lamnya hilang. Kolam. Oh, begitu. Yang lain? Nanti saya akan berikan contoh kata yang tidak ada alif lamnya tapi dia tidak bertanwin. Apa contohnya? Ya, khabar. Atau kata juga secara umum. Kata. Misalkan yang pertama adalah Makkatun. Yang bermuannas.
Makkah tuh rumusnya, lihat rumusnya ya, perhatikan. Khabar kita tadi kan sudah bilang, khabar itu selalu bertanwin. Kalau selalu bertanwin berarti dia tidak dimasuki alif lam, haram hukumnya. Karena memiliki makna yang berbeda. Kalau alif lam memiliki makna ma'rifah. Kalau nakirah umum, bertolak belakang. Sehingga kalau khabar nakirah dimasuki alif lam, maka salah, haram. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya kembali tadi, apakah kata di dalam bahasa Arab selalu bertanwin atau tidak? Ternyata tidak. Banyak sekali. Fatimatu, Zainabu, Abu Hurairatu, Hamzatu, Maryamu, Ibrahimu, Ismailu, Jibrilu, Israfilu, apa lagi? Ahmadu. Iya kan? Seperti itu. Nah, paham sampai sini? Paham akhirnya? Bisa tuh? Ya. Nah, dan ini disebut ismun la yansarifu atau mamnu'u minas sarfi. Isim yang dilarang bertanwin. Ya. Nah, yang ini dulu yang wajib diketahui. Yang pertama adalah mubtada selalu di awal kalimat, dan khabar selalu berada di setelahnya. Selalu ada di setelahnya. Dan khabar ini biasa juga terletak jauh sekali. Ada kalimat di sini. Dan di situ kita sering dapatkan di dalam Al-Qur'an. Khabarnya mubtada'nya di depan, khabarnya di belakang. Ya. Bahkan terkadang terbalik. Khabarnya di depan, mubtada'nya di belakang. Nah, ini memberikan makna yang khusus. Memberikan makna yang khusus. Dan kita itu akan pelajari sedikit demi sedikit, ya. Baik. Baik. Fahimtum? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Baik. Nah, karena pada latihan itu akan ada pengisian khabar dan akan ada pengisian mubtada. Jadi harus jeli. Baik, kita masuk di tamarin. Latihan. Iqra waktu ma'adhabti awakhir kalimat. Nah, coba siapa yang mau jelaskan? Terjemahkan. Siapa giliran siapa tadi? Oh, berarti Ustaz Alif. Fadhal. Iqra thumma tarjim. Masjidun. Apa namanya soalnya? Naam. Iqra waktu. Baik. Raqmul awal. Ar-raqmul awal. Iqra. Tarjim. Iqra thumma tarjim. Nah. Soalnya yang diterjem. Nah. Baik, fadhal. Yang pertama sama? Nah, ini. Ini yang diterjem. Nah. Masjidun. Bukan. Soalnya. Ya, itu. Aywa. Ya.
Iqra waktub. Tayyib. Bacalah, tulislah. Ada. Ma'a lubdi awakhiril kalimat. Tayyib. Dengan apa lagi nih? Ustaz? Dobot. Dobti itu benar dengan teliti. Bacalah dan tulislah kalimat di bawah ini dengan benar. Ayo. Masjidul. Awakhiril kalimat. Apa awakhiril kalimat? Awakhir itu jama dari akhir. Kata akhirnya. Ya. Kata di akhir. Maksudnya di sini huruf paling terakhirnya ya. 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 Harokat terakhir yang mau diperjelas. Ya. Tayyib. Fadhal. Masjidun. Aywa. Masjid. Al masjidu. Masjid itu. Aywa, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Fadhal. Ma'un. Air itu ma'un. Air. Aywa. Itu. Rumah itu. Dan sebagainya. Tayyib. Al-kalbu anjing itu kalbun anjing. Tayyib. Waladun anak. Karir. Qami. Komisun. Komisun. Aywa. Tidak salah. Penyebutnya bukan biasa. Penyebutnya bukan. Tayyib. Muhsin. Al-hajaru. Hah? Anak itu. Ayo. Baik. Keledai itu. Ya. Baik, Masya Allah. Baik, tafadhal. Tamrin الثاني تفضل. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Baik. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Aywa. Baik. Tafadhal. Al mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Baik. Al-qamisu wasitun. Kemeja itu bersih. Kotor. Kotor. Baik. Labun bal. Tergantung. Al-labanu dari. Kayaknya ada historinya. Hah? Ada historinya susu. Al-labanu barid. Al-laban ini juga bisa diartikan yogurt ya. Yogurt. Iya. Yogurt fermentasi. Iya. Susu itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Bisa juga diartikan yogurt. Jas bekas sumurnya. Ya. Bekas sumur. Kalau susu murni itu halib. Halib. Baik, tafadhal. Al-masjidu maksurun. Masjid itu terbuka. Baik. Al-hajarul kabir. Batu itu besar. Baik. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas.
Kira susu itu baris. Fadal. Kita mau. Kita lakukan. Al-Imam. Tujuh. Beda kawan. Beda. Itu baca saja. Baca saja. Baca. Dia dapat apa? Iya, dapat. Mestinya. Jangan sama artiin. Sudah wajahnya Arab, masa artiin. Baca. Al Oh, terbalik dia. Al-Muhandis. Iya. Al-Muhandis. Menteri. Iya, maksudnya dia. Al-Muhandis. Hah? Al-Muhandis dia. Oh, langkai saja. Apa sih itu? Al-Muhandisu? Al-Muhandis jalis. Ya. Waladu yazid. Waqifun. Al-waladu? Hah? Kabuki. Langkai saja dulu. Ya, antum. Tayyib. Tayyib. Masya Allah, barakallahu fikum. Al itu tidak selalu artinya itu ya. Bisa juga ini atau tersebut. Buku tersebut, buku ini dan buku itu. Gitu artinya. Baik. Fadhal. Latihan yang ketiga. Fadhal. Siapa? Latihan ketiga. Bacanya. Iya. Imla'il faraghi Faragha. imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil atiyati minal kalimatil taliyati. Baik. Imla Imla. Imla itu? Silah. Ya, ini air saya tuangkan dulu. istilah Ayo. faragha istilah titik-titik Ya. Bukan sempurna kan? Kosong. Hah? istilah titik-titik yang Beda. Sempurnakan itu akmil. Akmil. Imla. Isilah. istilah titik-titik Ya, boleh titik-titik atau yang kosong. yang kosong. Fima yali sama Beda. Ya. Fima yali. Yali, fima yali. Pada apa? Fima ada yali. Yali itu datang. Jadi kalau kita artikan apa? Nah, bisa berikut ini. Istilah titik-titik atau istilah yang kosong berikut ini. Terus buat taib menentukan wadu'a dengan meletakkan menyimpan wadi'ah tabungan wadi'ah kata yang sesuai taib dari kata-kata berikut ini. taib atau kosakata. Paham anunya? Soalnya? Paham ya di soalnya nah? Paham? Apa? Paham? Paham tuh soalnya tuh? Iya. Jadi disuruh isi titik-titik ini
ada berapa ini? 10. Untuk menyempurnakan kalimat yang sebelumnya. Dan kosakata yang akan kita isi ada jamil, ada wasikhun, ada maftuhun, ada harun, ada thaqilun, ada khafifun. Oh, ada 6 ya. Baik, ada 6. Jadi sesuai dengan mubtada'nya, sesuai dengan mubtada'nya, sesuai mubtada'nya. Fadhal. Al-hajaru thaqilun. Artinya, terjem? Batu itu berat. Baik. Barakallahu fiik. Fadhal. Al-babu maftuhun. Aywa. Pintu itu terbuka. Masya Allah. Tas. Al-khabaru jamil. Bulan itu indah. Wah, Masya Allah. Al-waraqu asyid. Kertas itu dingin. Baik. Baik. Akhir. Susu itu dingin. Panas. Harun ya, panas. Baik. Fadhal. Guna. Naam, soal. Ikra soal. Baca soalnya yang keempat. Innal khawaba lima walid dibadu'i kalimatin munasabati. Munasibah. Munasibah. Misilah titik-titik yang kosong pada titik ini yang menentukan kata-kata apalagi munasabah yang sesuai. Baik. Nah, sekarang kebalikannya. Jadi khabarnya ada, yang mau kita isi adalah mubtada'nya. Kalau kita mau isi mubtada'nya, maka tahu dulu artinya ini apa. Fadhal. Samsul, fadhal. Semuanya. Baru ada sesuatu. Ah, Mafhum. Al-Khamisu Nabiun. Lakin itu bersih. aywa. Baik. Lanjut. Baik. Aywa. Terus ba'dahu. Air itu dingin. Baik, Masya Allah. Wasil. Qaribun. Baik. Baik. Harus dekat. Al-baitu ba'idun. Rumah itu jauh. Baik, barakallahu fiik. Fadhal. Al-mudarrisu waqifun. Masya Allah. Itu berdiri. Al-imam jalisun. Itu duduk. Baik. Al-hajar kabir. Saran. Sesuai. Hah? Iya, antum harus yakin. Kira harus disesuaikan dengan dia. Iya. Mau cerita besar sih kenapa? Fadhal. Nanti kalau hijau Hah? Qadimun. Oh, Qadimun. Anak Qadimun. Oh, Qadimun. Al-kursiyu qadimun. Ini qadimun siapa ini? Al
Al-kursiyu qadimun. Artinya? Ya, kursi itu tua atau lama. Taib. Yang terakhir, fadhal. Al-mudarrisu jadi guru ini Itu. Bukan guru baru. guru ini baru. Guru ini baru. Masya Allah, barakallahu. Taib. Al-kalimatul jadidatu. Al-qamaru, bulan. Jadidun, baru. Qadimun, tua atau lama. Wasikhun, qadim, bisa juga senior ya. Makanya disebut udama, senior. Ya. Qadim. Kudama, apa kudama? Kudama itu para pendahulu. Senior. Jadi bisa junior. Ya. Tergantung nanti mubtada'nya apa yang mau dijelaskan. Wasikhun, kotor. Nazifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Kalau barid, barid. Kalau barid itu kantor pos. Maktabul barid, ya kantor pos. Saghir, kecil. Kabir, besar. Maftuhun, maksurun, rusak. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah. Waqifun, pendek. Berdiri. Jalisun, duduk. Perhatikan di sini. Maftuhun, maksurun, itu isim maf'ul. Ya. Maksurun kalau kita artikan apa artinya? Rusak. Itu arti sebenarnya adalah dirusaki. Di pakai di. Ya. Seperti atau pakai ter. Itu arti kalau kita mengartikan isim maf'ul itu pakai di dan ter. Misalkan di sini maftuhun. Maftuhun terbuka atau dibuka. Jadi tergantung nanti situasi. Begitu. Jadi jangan terlalu kaku dengan arti satu saja. Tidak, bahasa Arab itu luas ki. Bahasa Arab luas. Jangan salah pahami ya. Nah, kalau madrub, doroba, ya dipukul. Pakai di. Ya. Dan itu kita pelajari di sorof. Di sorof ya. Nah, ini baru nahwu ini. Ya, baru pelajaran nahwu di sini diberikan. Masih banyak lagi keistimewaan dan keanehan, keajaiban bahasa Arab, ya. Insyaallah. Baik. Ada yang mau bertanya pada kesempatan kali ini? Tanya memang Maki.
Tidak ada yang mau tanya? Kalau tidak ada kita lanjut. Baik. Tidak ada ya? Baik. Kalau begitu saya yang bertanya. Iya. Saya bertanya. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada. Saya yang paling bertanya. Baik, pertanyaannya adalah mubtada itu letaknya di mana? Di awal? Di awal kalimat. Ciri-ciri mubtada apa? Ya, ada alif lamnya atau diawali alif lam. Alif lam itu istilahnya apa? Ma'rifah. Baik. Khabar letaknya di mana? Setelah mubtada. Setelah mubtada. Setelah di sini ya, bukan ini. Bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Berarti kalau setelah, berarti ini yang dimaksud. Baik, setelahnya mubtada. Ciri-cirinya bertanwin. Apa istilahnya? Nakira. Baik. Barakallahu fikum. Berarti sudah paham ya? Nah. Dan ini rinciannya kita akan dapati di kitab Nahwu. Banyak sekali kitab Nahwu, dan salah satu yang menjadi dasar sekali yang menjadi rujukan para ulama dan sudah dijadikan kitab mubtadi, kitab pemula untuk para penuntut ilmu di pondok maupun di mana namanya, di masjid ya, bukan Al-Muyassar, apa namanya? Hah? Bukan, kitab Al-Jurumiyah. Iya, kitab Matan Al-Jurumiyah. Al-Muyassar itu lokal ya. Kalau Jurumiyah itu menjadi rujukan semua pondok. Itu wajib dia pelajari. Dan memang luar biasa ya. Sedikit matannya, sedikit, tapi luar biasa penjelasan dari kitab itu banyak sekali. Banyak sekali itu. Ada namanya Mutammimah Al-Jurumiyah. Dan Mutammimah Al-Jurumiyah diisyarah lagi, dijelaskan lagi, semakin tebal penjelasannya. Ada namanya Al-Kawakib, Al-Kawakib Ad-Durriyah. Luar biasa ya. Kita akan mendapatkan nanti keajaiban bahasa Arab itu. Iya. Sampai-sampai saya tidak pernah bayangkan, ternyata di dalam bahasa Arab ada perselisihan juga, perbedaan pendapat. Iya, menentukan dhamma atau marfu, rafa dan majrur. Itu bahasa anunya ya, akan ke depannya. Marfu, kalau marfu itu dhamma, kalau rafa atau mansub itu fathah, kalau majrur kasrah, kalau sukun jazm, ya majzum. Ternyata ada dua rujukan untuk ilmu nahwu dulu, yaitu di Irak. Di Irak itu ada namanya kota Al-Basrah dan ada namanya kota Kufah. Ulama Basrah dengan ulama Kufah
Kufiyun dan Basriyun itu berbeda pendapat di situ, dan masing-masing memiliki dalil dalam Al-Qur'an luar biasa. Jangan kira antum bahwasanya perbedaan pendapat itu di fikih. Tidak. Di nahwu juga. Bahkan masuk ilmu qiraah. Imam Al-Kisai membacanya begini. Ini dalilnya. Dan rujukannya juga para qurra yang 7. Itu menjadi dalil dalam ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena ilmu qiraah itu mutawatir. Dan itu salah satu rujukan atau dalil untuk menetapkan hukum di dalam ilmu bahasa Arab atau nahwu. Setelah itu Al-Quran, kemudian setelah itu hadis, dan ada yang menyebutkan syair, kemudian hadis. Kenapa? Karena hadis itu diriwayatkan bisa makna. Maksudnya itu bisa makna, tidak apa-apa keliru, tapi secara makna. Jangan katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas redaksinya, matanya salah. Tapi bagaimana kita mengatakan fima ma'nahu? Misalkan di dalam hadis disebutkan, kita tidak tahu ini redaksinya tepat, maka dalam hati-hatinya adalah kita menyebutkan fi atau fima ma'nahu, yang bermakna meskipun tidak sama dengan redaksi yang sebenarnya. Kadang begitu. Dan itu suatu ancaman kalau kita salah menyebutkan redaksi. Apa kata Nabi? Man kadzaba alayya muta'ammidan. Ini mutawatir. Man kadzaba diriwayatkan dari lebih dari 80 sahabat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maksudnya itu dia menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal begini, dan dia mengatakan tidak seperti itu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Oleh karena itu di dalam hadis diperbolehkan meriwayatkan, menyebutkan maknanya. Kalau Al-Quran tidak boleh. Al-Quran tidak boleh. Salah sedikit tidak boleh. Tidak boleh. Paham sampai sini, Ikhwan? Baik, itu suatu tambahan ya, wawasan. Baik, kayaknya sudah 1 jam ya. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oh, masih panjang ya, sedikit lagi ya. Pada pertemuan yang akan datang. Tidak ada yang bertanya, Ikhwan?